the only one real hypnotist. Ya. Itu saya itu ngomong. bukan gue yang ngomong ya, dia yang ngomong. Gitu ketemu, bilangnya gini, Mas kita mau ngangkat profesi tentang hipnotis, tapi yang beneran. Oke. Gue bilang, gue nggak Artinya nyebutin mereka namanya. udah tahu dong ada yang bohongan ya. Kenapa hipnotis sebenarnya di Indonesia? Cuma di Indonesia aja yang masih orang anggapnya hipnosis itu sama dunia perdukunan masih kental. Kalau memang butuh jimat, kalau memang perlu ya nggak masalah. Kalau buat iya, gua, iya. Jadi lebih baik belajar hipnosis lah daripada belajar magnetisme kan. Kalau dia lagi. Awesome people, pada hari ini kita kedatangan, saya kalau bilang terus-terusan spesial itu, saya baru 2 kali ya bilang spesial ya, dan emang benar-benar spesial, dan kali ini adalah seorang the only hypnotist, the real hypnotist yang pernah Anda lihat di Indonesia. Yaitu adalah, kita sama bersama-sama, Kang Ferdian Setiadi. Terima kasih Kang sudah datang. Terima kasih juga udah ngundang ke sini. Gila, di sini loh, di Modwist Chamber, luar biasa. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa sekarang? Sibuk sekarang syuting di TV, alhamdulillah masih ya? Dari 2010 sampai sekarang 2024 ya. Masih alhamdulillah. Ini saya lagi ngobrol sama artis ibu kota berarti. Sarah. Artis papan setrikaan. Papan gitu lah. Wah luar biasa ya. Lagi, tapi masih ada ya acara-acara? Di TV masih ya, alhamdulillah sampai sekarang di TV dari 2010 sampai sekarang walaupun pindah-pindah TV masih terus. Kalau kesibukan sekarang kebetulan gue kan dari dulu sebetulnya terkenalnya pengen jadi musisi. Serius? Pengen jadi vokalis band. Nah sekarang masih jalan lagi vokalis. Wah vokalis boleh nih nyanyi nih. Oh nyanyi. Di YouTube ada di YouTube. Pada hitungan ke-10 gitu. Tetap pada hipnotis-hipnotisnya gitu gak? Kagak lah. Oh gitu. Oh luar biasa. Oh udah buat single? Single sampai saat ini udah, kalau single sih ada 4 single. Rencana kita mau bikin 3 album. Wah. Kalau single ya, gue sebenarnya bukan musisi sih, cuma hobi nyanyi. Kalau dibilang jago atau bagus nyanyi enggak juga, tapi bisa lah nyanyi. Bisa lah jadi vokalis band. Kita dengerin aja. Ada di channelnya Kang Ferdian berarti? Ada di channel. Ada ya, kita cek aja nanti. Lagu yang paling andalan apa deh? Boleh kita tes di awal. Kalau di 4 lagu ini gue sih paling suka, yang gue paling suka itu judulnya Salah. Berarti ini dong baper-baperan gitu ya? Baper. Sebetulnya lagu galau tapi nggak cengeng gitu. Oh, berarti galaunya masih cowok. Galau cowok ya. Lah, gitu. Gila, luar biasa. Tapi masih di TV sebagai hipnotis dong, bukan sebagai vokalis dong. Nah itu dia, di TV sebagai hipnotis. Kalau yang berhubungan sama hipnotis sekarang masih jalan itu di TV, hipnotis masih. Terus ngajar juga kan masih training. Oh masih ngajar. Training kebetulan gua kan training di beberapa satuan militer juga. Oh iya? Ada beberapa juga. Di Instagramnya suka nembak-nembak gitu. Saya pikir cuma diperbakin doang. Kebetulan atlet. Kalau ngajar bukannya ngajar nembak di militer, tapi ngajar psikologi yang berhubungan dengan hipnosis dan NLP di militer. Di kepolisian juga. Emang apa hubungannya tembak dengan hipnosis tuh? Kalau nembak itu sebetulnya tadinya hobi, sekarang jadi atlet. Sangat berhubungan karena nembak itu butuh ketenangan. Itu fokus. Hipnosis juga di situ kan. Benar. Jadi harus tenang, harus fokus. Ya, misalkan gini ya, ada satu cewek nih saya pengen nembak, harus tenang kan? Oh, harus tenang banget itu. Selain tenang duitnya harus kenceng. Itu beda ilmu ya. Kalau ke cewek atau ke cowok ya. Oh gitu. Tapi boleh di-spill gak? Maksudnya gini, saya kemarin sempat ke Perbakin kan. Itu cuma diajarin yang simple banget sih. Kalau neken jangan dihentak tapi di squeeze. Iya, betul. Kalau kaitannya dengan hipnotis apa sebenarnya? Nembak itu perlu ketenangan. Jadi menghipnotis diri sedikit atau gimana? Ya, ketika kita nembak itu yang pasti banyak orang nggak tahu ya. Kalau ngelihat di TV ya, kalau kita ngelihat di TV, di film-film nembak itu kan gampang banget. Padahal aslinya nembak itu susah. Pernah nyobain kan? Pernah. Target sekitar ya segede ini aja. Jarak 25 meter itu belum tentu kena. Goyang, iya benar. Belum tentu kena, targetnya gede gitu. Nembak itu kita harus fokus. Yang pertama harus fokus, yang kedua harus tenang. Oke. Kalau kita emosi dalam nembak, apalagi kalau mau jadi atlet, itu makin emosi, makin bernafsu, makin gak kena. Makin gak kena, makin ngawur arahnya. Jadi kita kayak hidup juga gitu ya. Ya hidup, ya benar. Hidup juga gitu, semakin kita emosi semakin gak kena. Semakin ngawur gitu, hidup kita jadi ngaco. Nah nembak juga sama. Hipnosis itu kan butuh ketenangan. Orang bisa dihipnotis kalau udah tenang, kalau udah fokus, ya kan? Baru bisa dihipnotis.
Nah, nembak juga sama. Kita butuh. Kalau kita mau mencapai sasaran, ini bukan cuma buat nembak, dalam semua Segala kehidupan hal, juga sama. iya, Kalau kita mau mencapai tujuan, kitanya harus fokus, kitanya harus tenang. Ya. Dan satu lagi, kita harus yakin. Yakin. Pasti kena. Itu Pasti teori. Di nembak Pun juga nembak sama. sama hipnosis sama. Oke, artinya kalau mau jadi atlet nembak itu juga kita harus yakin, tenang, Tenang. Ya. pasti akan kena sasaran. Kesulitannya itu ketika nembak itu, apalagi kalau kebetulan gue atlet tembak reaksi. Tembak reaksi itu kan lari-lari, adrenalin tinggi. Ah itu apalagi, saya baru Iya mau kan? tanya, kalau kayak John Wick tuh gimana? Kan dia kan lagi emosi tuh anjingnya dibunuh tuh. Nah Itu kan film. itu gimana? Itu kan film. Artinya kalau dipraktekin susah ya? Pada kenyataannya susah, kita benar-benar harus tenang. Nah kesulitannya di situ ketika kita nembak itu adrenalin tinggi, lagi deg-deg, nafas. Kan kalau reaksi lari-lari kan. Iya. Nafas, tapi kita harus tenang, bisa nembak cepet. Cepet tapi tepat. Cepat dan tepat. Oke, luar biasa. Berarti selain atlet, terus ngajar juga. Ngajar juga. Terus tadi mau mencoba untuk menghadirkan seni vokal. Seni vokal. Sebenarnya kalau nyanyi itu gua tuh dulu dari kecil itu udah pengen jadi artis. Dari SMP pengen jadi artis. Artis dalam arti kata seniman atau selebriti? Pokoknya selebriti, terkenal aja gimana caranya. Oke. Nah saat itu kan gue mikir nih. Untuk jadi artis itu zaman dulu itu belum zaman sosial media kayak sekarang ya. Buat jadi artis itu ada beberapa syarat dulu ya. Tampang, kalau mau ganteng banget. Kalau mau hancur banget. Iya gak? Oke, gitu kan. gak bisa in the middle. Gue dulu bingung kan. Gue nyanyi. Gue nih hancur atau tampang gue ganteng banget? Gue dibilang ganteng banget enggak. Dibilang hancur juga enggak gitu kan. Nanggung gitu. Terus nyanyi hanya sekedar bisa. Main musik dulu gue gak bisa. Sekarang ya main gitar sekedar bisa doang. Gimana caranya dulu pengen jadi artis gitu. Gue cuma punya satu modal. Gue yakin gue pasti bisa jadi artis. Udah itu doang. Terus mikir lagi kan gimana ya caranya, gue ganteng enggak, hancur juga enggak. Cuma dulu gue nanemin di diri sendiri pasti bisa gue jadi artis. Caranya gimana? Kalau orang Sunda bilang. Ini sebelum belajar hipnotis? Sebelum belajar hipnotis. Kalau orang Sunda bilang udah kumangke lah gitu kan. Gimana nanti lah. Gimana nanti gitu. Ya udah ternyata di seiring berjalannya waktu ternyata gue sempat ngeband dulu. Ngeband sama teman-teman. Di antara personil band itu cuma gue doang yang gak bisa main alat musik dan gue gak ngerti musik. Hanya sekedar bisa nyanyi dulu. Gue bikin band dulu. Ternyata mau hampir rekaman itu tahun 2000. Tahun 98. Waktu itu saya masih di mana itu? Masih di surga. Enggak dong. Saya tidak semudah itu, Bapak. 98 itu sempat ngeband dan sampai rekaman. Udah seneng dong dulu. Dulu udah wah asik nih akhirnya jadi artis nih. Slang bakal gue lawan nih. Enggak lah, enggak slang. Slang gue ngefans sama slang soalnya. Terus udah hampir sign kontrak, ternyata ada sesuatu dan lain hal, gue biasalah ya. Berantem sama nggak berantem tonjok-tonjokan, cuma ada selisih paham sama personil lain. Akhirnya gue mengundurkan diri dari band itu sampai akhirnya band itu bubar dan nggak jadi rekaman. Sempat ngedrop di situ. Aduh, cita-cita mau jadi artis udah di depan mata itu tahun 98 gitu kan. Sirna begitu saja kan, sempat udahlah nggak semangat nggak apa. Udah. Ya istilahnya kalau mau ngegolin udah di depan gawang, udah nggak ada kipernya gitu. Tapi meleset, ngedrop. Ya udah cuma karena ada keyakinan gue pasti bisa deh, pasti ada cara lain buat jadi artis. Alhamdulillah nggak tahu gimana caranya, nggak sengaja ketemu almarhum Yanurindra saat itu, salah satu guru besar kita. Karena dia juga selain magician dia juga seorang hipnotis. Ketemu, ya udah serius di situ, ya tiba-tiba dapet jalan aja. Seperti yang tiba-tiba, seperti yang kebetulan. Padahal semuanya udah hasil dari mindset kita sendiri. Program yang ada di diri kita ya. Ya itu yang saya mau tanyain. Jadi sekarang mau akhirnya vokalis lagi ini cuman hobi, mau nyoba aja. Atau ada satu misi khusus nih Kang? Dua-duanya. Yang pertama hobi. Yang pertama hobi karena gue suka ya nyanyi-nyanyian lah kalau udah karaoke. Nah yang saya mau tanya itu saya mau masuk ke situ. Emang hipnotisnya kenapa? Hipnotis ya itu dia.
Hipnotis itu gue terjun di dunia hipnosis itu dari tahun 2004. Ya. Oke. 2004 terjun di dunia hipnosis, mulai mempelajari, mulai ya main-main hipnosis lah. Ya. Sampai akhirnya ketemu guru yang bener-bener yaitu almarhum Yanur Indra. Tahun 2005 di situ mulai serius dunia hipnosis sampai sekarang. Sekarang 2024, dari 2004 sampai 2024. Sorry, saya tahun berapa ya? Waktu itu kayak 2005 juga deh. Ini saya kemarin posting 2005. 2005, kita beda 1 tahun berarti. Ada ini ya, 2005. Gue juga ketemu Pak Yannya 2005 ketemu Pak Yannya. 2004 itu masih belajar dari buku Gramedia itu. Ya. Yang skrip-skrip yang 2004 itu gue masih belajar hipnotis dengan tatap lilin gitu kan, yang ngaco-ngaco gitu. Atau suruh ngeliat tembok. Ada titiknya. Iya, ada titiknya. Ya, sama berarti kita sama. Oh gitu, ya, ternyata juga sama. Awalnya dari situ, akhirnya ketemu guru yang benar. Dari situ gue, jadi Pak Yan itu bukan satu-satunya guru, tapi buat gue dia adalah yang sangat berpengaruh. Untuk banyak orang sih. Buat gue ya buat banyak orang, tapi buat gue ya Pak Yan walaupun bukan satu-satunya, tapi dia yang sangat berpengaruh buat akhirnya gue terjun di dunia hipnosis. 2005 itu berarti ya. 2005 ketemu almarhum Yanur Indra. 2010 gue tembus di TV Nasional. 5 tahun kemudian tembus TV Nasional dengan hipnotis. Dengan hipnotisnya. Tapi kalau cita-cita pengen jadi artisnya itu jauh sebelumnya, dari SMP udah. Udah pengen jadi artis. Terus gimana feel pertamanya akhirnya masuk TV tapi dengan hipnotis bukan dengan vokal gitu? Gimana kayak gua nih hidup gua nih atau gimana Kang? Saat itu nyangka nggak nyangka ya, akhirnya kok bisa setelah gue belajar banyak dari almarhum itu kan tentang bagaimana kita mencapai tujuan itu keyakinan ya, akhirnya ternyata teori yang selama ini gue jalankan, gue percaya itu bener. Bisa membawa gue sampai jadi artis kan, walaupun bukan dari jalur vokal tapi dari hipnosis. Saat itu perasaannya sih nggak peduli, yang penting gue jadi artis deh gitu kan. Karena tujuannya bukan mau jadi vokalis. Bukan, pokoknya gimana caranya gue jadi artis gitu kan. Gak salah. Akhirnya terkenalnya di dunia hipnosis sampai sekarang. Nah tadi kan pertanyaannya kenapa dengan hipnosisnya kan. Ya itu kenapa balik vokalis lagi? Kan udah bagus tuh masuk gara-gara hipnosis. Gue main hipnosis dari 2004. Mulai profesional di 2005. Ketemu Pak Yan tuh gue udah profesional sampai sekarang 2024. Udah hampir 20 tiap hari. tahun berarti. Ya udah 20 kurang 20 lebih. Tahun. Udah 20 tahun ya? 20 tahun. Gak berasa ya 20 2 tahun. dekade loh. 20 tahun gue bermain dunia hipnosis dan itu setiap hari gue lakukan. Di dunia hipnosis juga kan ada jenjangnya, ada level-levelnya. Kalau gue sekarang merasa sudah nyampe di dunia hipnosis itu udah nyampe puncak. Gitu. Terus apalagi ya yang mau dilakukan gitu. Terkenal udah masuk TV ya, sampai sekarang masih di TV gitu kan. Apalagi ngajar di beberapa instansi, lembaga masih gue lakukan. Apalagi ya gitu. Akhirnya gue kepikiran ya udahlah kenapa enggak sih kita sekarang jalanin lagi band. Sebenarnya band ini dari 2000, gue punya band ini 2015 tapi saat itu masih cuman iseng-iseng aja lah bikin cover-cover doang gitu. Sampai 2016 kita bikin single. Sekarang ya rencana mau bikin 3 album. Oke. Tadi kan perkenalan gue biar gak salah nih Kang. Tadi gue bilang the only one real hipnotis. Jadi hipnotis yang paling real, satu-satunya bahkan. Yang ada di TV. Ya. Itu saya itu ngomong. bukan gue yang ngomong ya, dia yang ngomong. Ya, saya ngomong. Biar gak nurunin yang lain, cuma saya naikin satu. Kan gak apa-apa, sama aja kan. Nggak, maksudnya boleh cerita nggak pertama kali masuk itu kan waktu itu kalau nggak salah lagi rame juga ada Romy Rafael misalkan di TV gitu. Nah kenapa kok bisa ngangkat Kang Ferdian sebagai hipnotis di TV ya? Ya udah gue buka. Ini banyak yang nggak tahu ya. Jadi tahun 2010 TV nasional pertama yang gue masukin adalah Trans 7. Trans 7. Jadi tahun 2010 itu ada salah satu program namanya Jam Malam. Jam Malam itu programnya ngangkat profesi-profesi malam atau profesi-profesi unik. Saat itu mereka mencari seorang hipnotis yang real kata mereka. Terus mereka cari informasi lah dari beberapa orang. Gue main hipnosis itu kan dari 2004. Jadi di kalangan magician, walaupun hipnosis bukan magician tapi kan part of the family. Ya bagian dari magician lah gitu. Nanya ke beberapa orang magician tuh produsernya, mereka nunjuk ngasih tahu gue sampai akhirnya mereka
datang ngontak gua, nemuin gua, mereka minta dibuktikan. Oke. Kalau apa yang orang-orang bilang dia real, minta dibuktikan. minta dibuktikan saat itu juga. Begitu ketemu bilangnya gini, "Mas, kita mau ngangkat profesi tentang hipnotis tapi yang beneran." Oke. Gue bilang, gue nggak Artinya nyebutin mereka namanya. udah tahu dong ada yang bohongan ya. No comment. Bukan gue cuma cerita ya. Oke. Gue bukan ngebongkar rahasia, gue hanya bercerita perjalanan gue. Oke. Saat itu kan sudah ada beberapa orang yang main hipnosis di TV. Iya. Oke, terus dia bilang, gue pengen cari hipnosis yang beneran. Oke. Gue sendiri nanya, ya pura-pura nggak tahu gue. Lah kan udah ada ini sama itu sama ini gitu kan gue bilang. Enggak Mas, kita mau cari yang bener, yang bener-bener real. Oke. Terus sebenarnya hipnosis itu apa sih? Gue jelasin saat itu ya, secara singkat gue jelasin. Oh dia nanya gitu ya? Gue jelasin. Kebetulan gue trainer. Gue saat itu masih asisten trainer saat itu. Oke. 2010 gue masih asisten trainer almarhum. Ya. Gue jelasin teorinya secara singkat, terus mereka minta dibuktikan. Saat itu ada produsernya, ada kameramen, sama ada kreatifnya lah ya. Gitu. Gue buktikan langsung ke produsernya. Gimana? Ngehipnotis produsernya? Ngehipnotis produsernya. Gila. Saat itu juga langsung. Oke. Si produsernya itu sebetulnya antara percaya atau tidak percaya. Makanya dia bener gak sih hipnotis itu ada yang beneran. Karena yang di TV ya you know seperti lah. khalayak umum juga sekarang ya. Ya, Yang belum banyak. pernah dihipnotis pasti mikirnya antara ada dan tiada. Betul. Ya. Itu produsernya langsung. Oh gitu ya, coba dong pengen tahu. Oke. Gua Apa nggak- yang dihipnotis? Si produsernya itu mintanya kreatifnya dihipnotis. Oh. Bilang, gue sikat produsernya Produser aja langsung aja kan. dong. Akhirnya Iya, gue iya. ngobrol. Oh ini kena nih gue bilang. Pas kebetulan produsernya sendiri ini bisa kena nih. Akhirnya gue kenain produsernya. Apa tuh waktu itu? Simpel doang kok sebenarnya cuma main tes doang. Oh katalepsi apa? Main tes sama lupa nama doang. Lupa nama, oke. Terus Itu gak simpel lah buat yang gak tahu. buat nggak tahu sih. Lupa Buat yang nggak nama tahu. loh. Oke. Ya udah gue mainin di situ, direkam sama kameramennya kan. Sudah selesai, udah. Terus udah selesai nih. Ayo dong, coba buktiin dong katanya. Gue pengen tahu. Ya udah kalau mau bukti lihat aja kamera gue bilang. Oh Loh, dia, kok lihat dia determinasinya dilupakan. Dilupakan. Jadi orang itu banyak yang nggak tahu juga nih ya. Orang itu ketika sudah dihipnosis ada yang ingat, ada yang lupa. Ada yang lupa. Ya, ingat atau lupa, bukan nggak sadar. Jadi Betul. ketika orang dalam kondisi hipnosis sebetulnya bukan nggak sadar. Ya. Begitu lihat kamera, anjrit. Ini tadi ya katanya. Akhirnya udah. Jadi seminggu dari situ. Oke, jadi seminggu dari situ syuting. Langsung syuting. Tayang seminggu kemudian, alhamdulillah share-nya tinggi. Ya. Disimpan di lama sebetulnya. Gue saat itu di Trans 7 itu 2010 itu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun, tapi tayangnya itu jam 1 malam. Oh waktu itu masih jam 1 malam itu. Kan acaranya namanya jam malam. Udah gitu gua ngisi lagi masih di Trans 7 juga. Oh tapi udah program ya? Sudah. Oh. Tapi gua masih bagian dari masih bintang tamu doang kan. Per 3 bulan gua nongolnya saat itu. Dari situ gua dikasih program namanya SMS itu 2011 kalau nggak salah. SMS tayangnya hari Sabtu dan Minggu jam 7 pagi. Ya yang nonton kan masih Pantes gue belum tahu Kang waktu itu. Bangun. Maksudnya kayak taunya cuma karena ini apa yang juga ya sama-sama gitu. Tapi kalau TV kayak di mana gitu. Waktu itu masih gitu. Karena jamnya satunya kan, malam banget, satunya pagi banget. Satu pagi banget. Ya pas malam banget udah tidur, pagi banget belum bangun ya kan. Sabtu Minggu. Bener. Ya kan? Iya. Ya itu awalnya dari situ lanjut alhamdulillah sampai sekarang dapat selalu ngisi di acara program-program yang fenomenal. Jadi semua orang TV udah tahu dong the only real hypnotist Kang Ferdian dong sekarang. Katanya ya nggak tahu ya. Mereka nggak coba nyari yang lain gitu kan? Katanya ada banyak hipnotis di Indonesia katanya. Ya katanya sih banyak. Sertifikasinya kan banyak banget. Salah kan? satu TV pernah bikin audisi juga katanya. Oke. Jadi gue pernah dapat informasi di salah satu TV swasta. Inisialnya nggak usah lah. Warnanya Inisialnya biru udah ketahuan lah kan kalau inisialnya kita sebutin. Iya. Oke. Itu udah inisial. Bikin audisi juga tapi ya nggak tahu ya mereka punya kriteria tertentu buat bisa masuk TV. Kan bisa masuk TV itu sebetulnya gampang-gampang susah kalau sekarang. Ya karena juga apa ya mereka nyarinya
apa sih based on ini ya, based on viralitas juga gak sih? Salah satunya ya, tapi viralitas itu belum tentu nggak menjamin juga. Maksudnya gini, kalau kita sih nyebutnya ada artis dadakan atau artis viral. Biasanya kalau artis viral itu nggak bertahan lama. Ya, maksimal 3 bulan hilang. Ya, 3 bulan hilang. Apalagi yang terkenal di sosmed lah ya. Ya. Mereka masuk tapi terus selanjutnya hilang. Hanya beberapa aja yang bertahan lama. Ya. Jadi mereka base pertamanya viral, yang keduanya punya ciri khas yang beda. Oke. Nah, yang membedakan akhirnya TV itu kan pasti punya kreatifnya kan. Yang akhirnya mereka buat Kang Ferdian, yang membedakan Kang Ferdian Setiadi dengan hipnotis lainnya apa? Yang pertama kali dimunculkan. Nah, gue juga sempat nanya sama mereka ya, karena gue sendiri juga awalnya nggak tahu kenapa sih kok sampai sekarang gue udah 2010 ya? 2010 sampai 2024. 14 tahun. tahun ya. Udah 14 tahun bertahan di TV, gue nanya sama mereka. Kok kenapa sih gue lagi jujur sebetulnya gue sendiri udah bosen. Main hipnotis, bukan main di TV-nya ya, main hipnotisnya itu karena udah dari 2004 sampai sekarang gitu. Ya sih. Gue nanya kenapa sih kok gue lagi gitu. Kenapa kalau gue yang diundang selalu main hipnotis padahal gue bisa yang lain. Gue sih udah berharap sekarang nih buat TV-TV kalau ngundang gue, jangan hipnotis mulu dong, yang lain juga ayo gitu kan. Apa kayak tadi nyanyi atau mau komedi juga nggak apa-apa. Gue bukan komedian, cuman gue kan ada punya beat dong. Banyak ini loh, maksudnya gue banyak ngisi di acara komedi, jadi dikit-dikit gue bercanda-bercanda mah bisa lah. Aduh, ini baru kali ini loh gue tahu sosok kayak Kang Ferdian bisa kesana gitu. Soalnya semua orang kan pasti mikirnya kan hipnotis gitu kan. Nah itu makanya gue tanya apa sih katanya. Kenapa kok yang baru-baru nggak nongol? Tapi mereka bilang ciri khas salah satunya. Selain skill hipnotisnya, ciri khas terus bisa ngebawa suasana. Kalau gue kata mereka gaya gue tuh beda dari yang lain. Dari kalau orang awam bilangnya hipnotis dan magician masih satu rumpun lah ya gitu kan. Kalau mereka bilang gini, rata-rata magician itu one man show. Ya sih. Betul nggak? Ya. Sementara gue dibikin di one man show bisa, tapi di acara-acara komedi sekalipun bisa. Ya benar. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut mereka gaya gue tidak sama dengan magician pada umumnya. Magician pada umumnya serius serem. Iya, klasik lah, ya, elegan lah. Bahasanya, tatap mata saya. Iya. Oke, bener. Lihat mata saya, fokus. Kalau gue enggak, gue ngomong pakai bahasa sehari-hari. Itu yang bikin beda, itu menurut mereka. Relate yang gue tahu ya. Gue sendiri juga nanya apa sih? Mereka rata-rata jawabannya itu. Bahkan ada salah satu pemilik stasiun TV saat itu bilangnya begitu. Ciri gaya lu khasnya tuh asik. Relate ya dengan kehidupan sehari-hari, tidak terlalu performing lah, jadi kayak dibentuk gitu ya, skrip banget gitu loh. Kalau magician kan rata-rata udah ya scripting terus. Ya itu gayanya kan serem. Ya karena kalau magician kan emang ada rehearse-nya, kita latihan terus menerus, patternnya itu sama terus kan. Karena pergerakan itu ada artinya kan. Jadi biasanya sama terus gitu. Cuman kalau di hipnotis kan bisa membaur banget kan. Ya karena basicnya juga gue kan memang ngerti banget teori hipnosis ya. Hipnosis itu kan kita harus menyesuaikan. Ya bukan ngerti banget lah. Udah mendarah daging kan pastinya lah. Dibilang hipnotis gitu. Bukan hipnotis pun. Iya itu. Jadi gaya gue yang magician pada umumnya serem. Ya. Kalau gue dibikin serem, tampang gue udah serem soalnya. Enggak lah. Oke. Nah dunia TV ya. Tapi sekarang kan TV sekarang tapi masih kan di tadi apa? TV masih di beberapa salah satu stasiun TV ya. Nah, yang di online itu juga punya YouTube channel juga kan? Di YouTube ada, cuma sekarang gua itu udah sejak berapa tahun yang lalu gua nggak pernah lagi bikin hipnosis di online, di media sosial, di YouTube atau di TikTok dan lain-lain enggak. Nah, itu saya masih nggak puas dengan jawaban tadi. Jadi gini, kenapa hipnotis sebenarnya di Indonesia? Hipnotis di Indonesia. Yang pertama, kita sebut kami ya, karena ya sama almarhum dari dulu, almarhum Yan Nurindra, kita tuh pengen, bukan gua sama Pak Yan doang, tapi ya kami banyak ya. Kita pengen hipnosis itu di Indonesia itu kan masih dianggap sebagai
magic atau mistis. Benar, tradisi kita masih kental Ya. erat dengan kekuatan magis ya. Orang masih nganggap seperti itu. Padahal bukan. Nah kita tuh sedang berusaha untuk meluruskan, memberi edukasi ke masyarakat Indonesia, hipnosis itu bukan magic, bukan mistik. Tapi banyak praktisi-praktisi di luar sana justru yang menghubung-hubungkan hipnosis dengan Sesuatu yang mistis. ya. Iya. Dan itu susah banget dibenainnya. Makanya gue udahlah bodo amat deh sekarang. Bahkan di organisasi sekarang kan hipnosis juga ada organisasinya. Kalau dokter ada ID. Ya. Kalau hipnosis juga ada. Ya salah satunya adalah Prahipti. Oh, akhirnya masuk ke Kementerian Kesehatan. Betul. Jadi hipnosis itu sekarang prakteknya diawasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk prakteknya. Oke. Tapi kalau untuk pelatihannya, sertifikasinya itu harus diakui oleh Kemendikbud. Apa perbedaannya? Maksudnya gini, kalau saya ikut yang cuman keanggotaannya aja, apa yang saya dapetin? Saya bisa ngajar orang lain doang. Oh enggak, sekarang itu aturan kalau untuk ngajar itu syaratnya banyak. Pertama kita harus kompetensinya harus teruji. Berarti ada tesnya. Ada. Oke. Jadi kayak sidang lagi sekarang kalau mau jadi profesional di dunia Kayak hipnosis. lawyer ya. Iya. Oke. Profesional di dunia hipnosis itu sekarang ada uji kompetensi juga. Itu aturan dari Kemenkes dan Kemendikbud. Dan itu istilahnya kayak dokter gitu juga ada tes secara annual gitu, setahun sekali, 2 tahun sekali harus dites terus untuk kompetensinya masih sesuai nggak nih gitu. Betul. Oh. Jadi sebetulnya profesi hipnosis di Indonesia itu Hipnoterapis sebetulnya ya? hipnoterapis di Indonesia sudah sejajar sebetulnya sama ya dokter, psikolog, psikiater, pengacara, sama. Kita prosedurnya semuanya sama. Cuma ya itu karena banyak oknum-oknum di luar sana yang ya kayak misalnya dokter gigi tapi ada ahli gigi gitu kan. Ya. Si ahli gigi ini banyak banget gitu kan. banyak Bukan dentis ya. banyak banget ahli gigi ya, gitu. Itu, Bukan mengecilkan ahli gigi, juga membantu orang-orang di daerah, tapi maksudnya harusnya ada kompetensi yang dites kan, diuji gitu loh untuk supaya nggak ngasal gitu ya kira-kira ya. Jadi sekarang di Indonesia itu kalau buat gue susah gitu ngatur orang-orang di Indonesia itu untuk yuk sama-sama bikin hipnosis itu jadi bukan profesi ecek-ecek gitu. Sebetulnya profesi hipnosis itu di luar sana udah sejajar sama pengacara, psikolog, psikiater. Cuma di Indonesia aja yang masih orang anggapnya hipnosis itu sama dunia perdukunan masih kental. Padahal beda jauh. Iya ya. Cuman gini, apakah dari kacamata seorang Ferdian Setiadi nih, seorang hipnotis, the real one, the only one, saya harus ulang berkali-kali. Ada dulu sempat tahun 2015 kalau nggak salah 2015, 2014 itu ada sempat di online itu berseliweran di praktisi metafisik dan sebagainya. Itu kalau orang belajar hipnosis, tahu subconscious, akhirnya kesaktian mereka bisa hilang. Ujung-ujungnya jadi praktisi hipnosis, bukan lagi praktisi metafisik gitu. Menurut Kang Ferdian seperti apa? Ya ada benernya juga ya, karena gini, kejadian-kejadian metafisika itu sebetulnya bisa diilmiahkan. Paranormal, kejadian paranormal itu bisa diilmiahkan sebetulnya di dunia hipnosis itu. Ya kalau bahasa gampangnya, kebanyakan apa yang dilakukan mereka itu cuma sugesti doang. Sugesti doang. Ya sugesti atau mindset kita, sesuai dengan mindset kita. Contohnya misalkan? Intinya gini, apa yang kita yakini itu terjadi sebetulnya. Contoh sederhana. Nah ini apa nih? Itu kebetulan salah satu produk kita bernama Awesome Bracelet. Itu bukan jimat. Ini bukan jimat, tapi bisa jadi jimat dong. Roti pun bisa jadi jimat. Nah itu maksudnya. Jadi gini, kalau kita datang ke paranormal misalnya ya. Kita dikasih susuk kayak, dikasih benda kayak, dikasih jimat kayak. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Iya enggak? Kita datang ke dukun nih. Waduh, gue pengen apa gitu kan. Pengen lebih menarik, pengen nge-guide si A, si B nih. Nah itu kan. Akhirnya dikasih lah, nih kamu bawa ini, pegang ini. Nanti kamu bakal begini. Ya. Nah, ada yang berhasil, ada yang enggak kan? Ya. Sebetulnya bikin berhasil atau tidaknya bukan kesaktian si paranormalnya atau si jimatnya itu. Tapi mindset kita sendiri. Ketika kita meyakini itu bertuah, kitanya yakin pasti berhasil. Ini berarti sama kayak di dunia magician tuh ada satu kata-kata, itu adalah magic happens not in
magician's hand. Keajaiban terjadi bukan di tangannya si magician, but in people's mind atau di pikiran dari si yang nonton itu gitu. Tepat. Dan itu sama ya berarti ya memang. Betul. Keajaiban terjadi dari si pasiennya lah gitu. Itu salah satu bukti lah ya, apa yang berhubungan dengan dunia spiritual. Berarti artinya ada nggak menurut Kang Ferdian Setiadi metafisik gitu? Metafisik ada. Tapi tidak seperti yang beredar di YouTube atau di berita di masyarakat. Metafisik ada. Menurut gua ya. Okay. Sebagian memang betul bisa diterjemahkan dengan bahasa logika atau orang hipnosis bisa dilogikakan lah gitu. Oke. Okay. Tapi sebagian juga ada betul memang nggak bisa dilogikakan. Kayak kebal itu sebetulnya ada. Tapi bukan seperti yang diberitakan di media-media atau diceritain orang-orang. Kayak yang misalnya sama sekali nggak berdarah, itu nggak mungkin ya? Nggak. Oke, menarik. Karena hari ini teman kita, yaitu pesulap merah, sedang bertandang juga untuk mengatakan menolak penipuan lah. Kemarin sih waktu datang ke sini, ke podcast kita, bilangnya pesulap merah menantang yang nipu. Bukan ngancurin semua profesi itu gitu. Cuman dia juga ngomong dukun itu katanya cuma ada 2, kalau nggak nipu ya cabul. Berarti kan lu juga nyerang semua dukun juga dong. Ya kalau gue sih ada yang setuju, ada yang enggak sama pesulap merah. Ya dia kan junior kita, junior kita dia. Ya kita ajarin hipnosis. Tapi dia juga bagian dari salah satu lembaga yang dibangun oleh Pak Yanur Indra loh. Betul. Masih aktif katanya juga. Dia junior kita. Iya. Walaupun dia masih certified-nya basic, tapi ya lumayan lah pengetahuannya. Ya. Cuman gini, artinya berarti tidak semuanya palsu juga dong. Ada yang asli juga. Ada yang asli. Tapi bisa diilmiahkan. Bisa diilmiahkan, tapi ada yang tidak bisa diilmiahkan juga ada. Tapi tidak seperti yang mereka bilang di luaran sana. Contoh misalkan, ada satu yang kemarin menarik perhatian saya karena malam-malam saya dikirimin satu pos ada dukun modern. Karena kan saya bawainnya modern wizard gitu kan. Dikasih, nih dukun modern nih katanya. Jadi ada dukun ngobatin pasien pakai mainan anak-anak yang tembak-tembak itu pasti tahu lah Kang Ferdian kan. Pernah lihat. Wow, pasiennya gimana gitu. Saya bilang bukan itu modern wizard. Saya bilang beda, bukan itu maksudnya. Cuman artinya medianya apa aja, apapun pasti bisa dong sebenarnya. Apapun bisa, cuma yang jadi masalah itu si kliennya, si pasiennya percaya, yakin atau tidak. Itu masalahnya. Oke. Jadi yang hebat itu ketika penyembuhan supranatural, kebanyakan itu bermain di ranah sugesti sebetulnya. Pernah dengar ponari? Ya kan, tahun berapa itu ya ada ponari ya. Ponari itu kan nyelupin batu yang katanya dari petir, dari apalah ya gitu kan. Ada yang berhasil? Banyak. Ada yang gagal? Banyak juga. Yang menentukan kan sebetulnya yang hebat itu. Dari kehebatan seorang paranormal atau jimat-jimatan itu bukan paranormalnya atau bukan jimatnya. Tapi mindset si pasiennya itu sendiri. Oke. Ketika kita yakin, ya semua bisa terjadi. Tugasnya si dukun berarti untuk membuat supaya orang-orang percaya dong. Terus ditingkatkan beliefnya itu. Gitu. Nah ini kita berhubungan sama dukun. Kalau pesulap merah, Marcel itu kan dia benar-benar nggak setuju. Kalau di dalam dunia hipnosis, lu juga anak hipnosis dong, belajar hipnosis kan. Ada object imagery kan. Ya. Pokoknya apapun yang bisa menyembuhkan, memberdayakan si klien kita itu bisa kita gunakan. Betul. Nah, sama paranormal juga ya kasus ponari kan. Kalau bagi gua ponari boleh atau enggak? Bagi gua sah-sah aja. Ya kalau selama itu hasil akhirnya adalah untuk menyembuhkan. Ya. Karena bukan ponari ya, tapi ini contoh ya. Contohnya. Karena yang saya percaya gini, tahun 2015 itu kan saya hancur-hancuran tuh nyerangin dukun juga atau segala macam ya, masih umur 25 tahunan. Tapi pada akhirnya tuh jatuh ke satu pemikiran bahwa so what next abis ini gitu. Karena ternyata ada orang-orang di pelosok-pelosok itu yang gak ada akses ke dokter dan sebagainya. Dan mereka balik lagi ke orang-orang yang bisa menyembuhkan dengan belief tadi gitu loh. Jadi kalau selama ada hasilnya gak masalah dong sebenarnya. Ya, pertama selama ada hasilnya, positif, hasil positif. Yang kedua tidak memanfaatkan. Nah gue setuju di pesulap merah itunya. Kalau sampai hal yang seperti itu dijadiin ladang penipuan lah ya, nah, itu gue gak setuju. Tapi kalau orang datang terus kita kasih air putih padahal gak diapa-apain.
Ya sudo lah jadi placebo jadinya. Nah, di kedokteran juga ada kan? Banyak, iya kan? Iya, Obat placebo itu kan. Ada, gue sempat baca tuh obat buat anak gue, bawanya placebo anjir. Soalnya kan dokternya bilang, anak gue kan 2,5 tahun tuh, anak kecil jangan kasih obat kalau bisa, bla bla segala macam, panjang tuh dijelasin tuh. Tapi tetap dikasih resep. Pas pulang gue baca bawahnya ada placebo apa gitu lah istilah, gue gak tahu bukan dokter ya. Tapi ada itu-itunya, mungkin emang dokter juga ada dong efek-efek seperti itu dan itu nggak masalah. Nggak masalah. Gitu. Kalau ada hasilnya gitu ya. Kalau memang ada hasilnya dan tidak dimanfaatkan. Tapi hipnoterapi itu placebo atau bukan? Hipnoterapi itu kalau dibilang placebo bukan sebetulnya kalau menurut gua ya. Karena kita merubah mindset yang ada, yang sudah tertanam di bawah sadar. Pikiran bawah sadar. Kalau gua bilang pikiran bawah sadar. Karena kalau ada yang lain kan bilang alam sadar, alam bawah sadar. Bagi gua alam itu cuma ada alam kubur, alam dunia, alam akhirat gitu kan. Okay. Ya kita itu bukan placebo tapi memang merubah program yang sudah tertanam di pikiran bawah sadar. Jadi real hipnoterapi Real. itu sebenarnya real. Betul. Terus gini, hipnotis itu seharusnya kita setiap hari bersentuhan dengan hipnotis kan katanya. Kalau yang namanya hipnosis itu hidup kita dari mulai lahir sampai sekarang kan semuanya hipnosis semua. Apa yang ada di dalam kepala kita saat ini, penonton juga di dalam kepala kalian itu produk hipnosis. Sengaja, langsung atau tidak langsung, formal atau informal, hipnosis. Apa yang ada di dalam kepala kita itu semuanya produk hipnosis. Hipnosis itu kan sebetulnya bukan magic, bukan mistik. Tapi bagaimana kita bisa memprogram pikiran kita atau orang lain. Ya. Nah, berarti gini, ada orang yang setiap dia merasa dia tidak beruntung di hidupnya. Itu berarti produk dari hipnosis juga. Produk hipnosis. Dan bisa dengan hipnosis kita ubah supaya dia jadi beruntung gitu bisa? Bisa. Nah, nggak beruntung kenapa? Nggak Karena perlu jimat ya. Kalau memang butuh jimat, kalau memang perlu ya nggak masalah. Kalau buat gua, kalau buat gua nggak masalah. Tapi di garis bawah ya sebetulnya jimatnya sih bukan hanya alat bantu untuk men-trigger mindset kita. Kalau buat gue gitu. Gue pakai jimat selama ini. Gue nggak pede kalau nggak pakai gelang. Ya kan? Ya. Ini kemana-mana selalu ikut. Kalau pas hilang bingung. Iya. Begitu hilang kok ada rasa yang beda gitu. Cuma ya ini nggak ada apa-apanya. Ya terserah orang mau nganggap ini ada isinya kayak ada apanya terserah. Yang penting ini memberdayakan. Kalau buat gue itu aja. Tapi susah ya nerangin ini ke masyarakat Indonesia, teman-teman kita, saudara-saudara kita ini loh. Susah ya, budaya Indonesia kan kental sama mistis. Walaupun nggak semua. And it's okay sebenarnya kan Pak. It's okay kalau buat Kang Ferdian gimana? Selama itu memberdayakan, nggak masalah. Selama itu tidak bertentangan dengan norma dan nilai agama juga, itu nggak masalah. Kalau buat gua, karena kalau gua meyakini jimat apapun itu, sebetulnya bukan jimatnya yang bertuah, tapi pikiran kitanya sendiri. Kesulitan setiap orang itu kan bagaimana mengatur mindset kita. Kalau butuh alat untuk bisa men-trigger merubah mindset, kenapa enggak kalau buat gue gitu. Tapi kan garis bawahnya kan gini, kenapa saya dulu juga akhirnya dalam tanda kutip menyerang perdukunan mistis segala macam itu karena orang menganggap magician itu palsu. Mereka tuh asli gitu. Sedangkan sampai detik ini yang kita ketahui sebagai magician dan saya udah punya banyak teman paranormal, kita tahu bahwa memang ada yang asli tapi bukan se-visual itu. Yang visual itu trik gitu loh. Ya, betul. Setuju gue gini. Jadi segala sesuatu yang bisa divisualkan itu trik semua udah. Makanya kalau lihat penjelasan tentang spiritual ada di YouTube, ada di mana, udah itu bohong deh. Penarikan benda gaib gitu. Bohong. Bener-bener real loh itu. Diambil dari alam, muncul. Kan lu juga bisa main itu. Iya sih, cuman kan biar Kang Ferdian yang ngomong. Itu kan kalau gue bukan magician, walaupun gue pernah jadi magician. Kan kalau bahasa kita ada disebut palming. Iya kan? Cuman gini loh, dia gini-gini loh. Tuh ada satu tuh, saya ketemu kemarin di TikTok tuh. Dia gini-gini tuh. Nah, dia ambil gelas, ditaruh. Lalu aja ambil joget-joget bisa kan? Iya sih. Tapi artinya nah tadi maksud saya mau masuk ke situ. Masyarakat Indonesia kan gak mau ketipu gitu loh. Kalau misalkan akhirnya kita sekarang mengatakan bahwa itu adalah ya gimana ya pertanyaannya itu, kita kan magician nih atau kita orang yang ya di luar dari rata-rata nih yang mengetahui tentang hal-hal tersebut gitu ya.
kita nggak perlu ngomong untuk bahwa itu palsu atau itu asli. Sebenarnya dong. Sebetulnya nggak perlu. Kita harus saling mendukung. Ya, kalau asal ada hasilnya nggak masalah dong gitu. Kalau buat gua, ya itu tadi ya, balik lagi tadi. Selama itu tidak dimanfaatkan, tidak dijadiin memanfaatkan orang, nipu-nipu orang bayar sekian puluh juta, itu nggak masalah. Kalau buat gua, selama itu memberdayakan. Yang jadi masalah itu ketika si kemampuan itu dijadikan unsur penipuan, itu yang jadi masalah. Seperti misalkan datang ke pengajian tapi suruh ngasih avansa, itu kan nggak boleh ya. Iya, itu sakti kan. Sih sakti, jangan gitu juga gitu kan. Komen itu agama. Loh, nggak tahu saya nggak ngomongin agama. Nggak, maksudnya kan ada orang-orang yang kita percaya sudah sakti, baik, bisa mendatangkan keajaiban. Tapi malah dipakai untuk hal-hal yang duniawi. Ada yang dulu saya pernah liput itu, ada dukun cabul tuh dukun pangku sih bilang. Itu inilah ya, nggak boleh lah intinya kalau dibuat untuk menipu gitu ya. Tapi Kang Ferdian Setiadi sendiri berarti artinya mengatakan bahwa dunia metafisik di Indonesia yang berhubungan sama tradisional itu kita nggak apa-apa dan harus ada di Indonesia nih, atau gimana? Kalau gue sih mau ada mau nggak ada. Karena hipnotis sendiri kan bukan dari Indonesia. Ya, hipnosis sendiri juga kan awalnya hipnosis itu dianggapnya sebagai magic juga kan, mistis juga. Ya. Tapi setelah ada penelitian ternyata bukan. Pertamanya apa tuh, magnetism ya? Magnetism. Ya. Itu banyak juga yang nanya magnetism bagi hipnosis juga bukan. Kalau gue jawab magnetism itu cikal bakal hipnosis tapi bukan hipnosis. Oh ya? Magnetism cikal bakal hipnosis tapi bukan hipnosis. Bukan hipnosis. Gitu. Maksudnya bukan teori dari hipnosis. Oke. Ya. Teori hipnosis itu muncul dari situ. Awalnya kan dianggap mistis, magnetism itu, energi. Tapi setelah dibedah, diteliti, ternyata itu hanya sugesti. Oh, berarti magnetism itu hanya sugesti ya? Hanya sugesti. Jadi bukan ilmu tersendiri sebetulnya magnetism itu ya sama-sama. Jadi lebih baik belajar hipnosis lah daripada belajar magnetism kan. Kalau dia lagi kan katanya tadi mau yang agak-agak jurang pertanyaannya. Kalau buat gue gini, kalau magnetism itu kan itu ilmu jadul. Sekarang udah ada ilmu modern. Iya kan? Kalau udah ada modern kok masa iya mesti balik lagi ke ilmu jadul. Makanya jadilah modern wizard gitu ya. Itu. Kalau gue begitu. Cuman bagi mereka yang mempercayai buat gue nggak masalah sih. Silakan kalau memang mempercaya itu. Oke, artinya gini. Kalau saya ini menurut Kang Ferdian gimana, minta opininya. Menurut saya adalah Indonesia ini kan luas budayanya dan kebanyakan mayoritas itu hubungannya sama magis kan, sama mistis gitu ya. Dan kita nggak bisa ngilangin itu gitu. Kayak misalkan Bali, kan saya lama tinggal di Bali. Bali itu bisa seasri itu, semua orang bisa healing ke Bali karena mereka tahu punya kemagisan itu, punya kemistisan itu. Kalau dihancurkan, jadinya kita nggak punya tradisi dong. Ya betul. Menurut Kang Ferdian gimana? Jadi harusnya Indonesia ini seperti apa? Kalau memang memberdayakan magic mistis di Indonesia nggak masalah gitu. Selama balik lagi jangan dimanfaatkan untuk kayak misalkan Kang Ferdian kan Banten ya juga. Ada darah Banten. Misalkan Banten tradisinya kan debus segala macam. Itu berarti harus terus dilestarikan dong. Iya nggak masalah. Dilestarikan aja itu. Harus ya malah. Harus. Kang Ferdian kan kenal sama orang TV, suruh ngangkat lah tarian apa. Yang jadi masalah nggak boleh di TV sekarang KPI. Boleh ya? Oh, karena dia pakai silet segala macam. Kalau KPI-nya mengizinkan nggak masalah, cuma masalahnya ada tarian masih oke. Tarian masih oke. Kalau yang gitu-gitu. Mistis-mistis yang nggak serem deh, yang nggak pakai ini debus. Nah kalau debus itu yang gue tahu karena gue juga ada darah Bantennya ya. Debus itu kan juga sebuah pertunjukan sebetulnya. Iya dong. Sama dengan sulap ya nggak masalah. Sulap dilestarikan ya nggak masalah kan? Ya itu Demian aja boleh tuh, di bawahnya ada kasur, atasnya paku-paku, terus ditusuk gitu kan, debus juga boleh lah harusnya. Kalau buat gue boleh, nggak masalah. Gini, oke, kalau debus kan serem tuh. Orang-orang yang tarik-tarik itu aja, tarik-tarik pusaka, suruh masuk TV. Tarik-tarik pusaka, di YouTube banyak kan. Nah kalau tarik-tarik. Buat talent gitu, mencari bakat tarik pusaka gitu kan. Kalau buat gue nih ya, tarik pusaka sama pesulap kan sama aja ya. Ya kan? Lah sama aja. Kalau buat konten hiburan ya gak masalah.
Oke. Iya kan? Kalau buat konten hiburan nggak masalah. Iya. Gue mempercayai mistis itu ada. Oke. Sekali lagi di garis bawahi, tapi tidak sesuai, mistis itu tidak tidak sesuai sama yang Ada di umum. ada di publik. Ada di publik. Sesuatu yang mistis itu tidak pernah bisa dipertontonkan. Oke. Dukun-dukun beneran banyak. Banyak. Dukun yang beneran nggak pernah mau nongol. Ya sih. Ya, Orang kaya beneran nggak mau flexing. iya betul. Yang kaya-kayaan ya kan di Iya. bagi-bagi duit apa segala macam. Iya. Yang beneran itu nggak pernah mau nongol. Dan gua bukan pernah menyaksikan karena kakek gua sendiri juga salah satu yang punya ilmu-ilmu magis gitu. Tapi kakek gua nggak pernah tuh. Almarhum ya kakek gua nggak pernah. Gua lagi kecil, nih kakek kebal terus tembak diri sendiri nggak pernah. Iya sih. Ya. Iya. Dia kena pisau aja. Lagi motong-motong berdarah juga. aja. Tapi ketika lagi perang, kakek gue tentara, militer ikut perang dulu. Ya. Anak buahnya banyak cerita. Ketika kakek gue meninggal dulu, anak buahnya banyak cerita. Kakek kamu orang hebat, kakek kamu orang sakti, kakek kamu itu Berarti anak buahnya Banten cerita. dong? Banten. Kakek kamu ditembak aja nggak meninggal. Apa segala macam. Pada saat dimandiin jenazahnya, gue lihat. Di tubuhnya banyak luka Banyak tembak. luka. Tapi memang gak mati. Meninggalnya gara-gara apa? Kalau boleh tahu sorry. Sakit. Sakit ya, bukan gara-gara perang itu. Bukan. Oke. Sakit. Kakek gue sakit. Terus. Nah, apakah itu bagian dari hipnosis? Bisa jadi. Kalau gue lihat ya, gue telah lagi. Oke, jadi itu ada dua kemungkinan. Betul ada ilmu kebal itu ada. Atau balik lagi ke mindset kakek gue sendiri. Gila, berarti sekuat itu efek Mindset. sugesti ke Betul. diri kita ya. Efek sugesti. Kalau gue punya dulu moto gue sampai sekarang pun ya. Gue kalau habis show di off air ya. Kalau di TV durasinya gak cukup soalnya. Oke. Itu begitu kelar gue selalu bilang. Pikiran adalah kekuatan terbesar yang Anda miliki. Apapun yang Anda pikirkan, itulah yang akan terjadi. Saya Ferdian, sampai jumpa. Itu kalau gua off air, itu pasti kata-kata itu. Pikiran adalah kekuatan terbesar yang kita miliki. Apapun yang kita pikirkan, Apapun yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi. itu yang akan terjadi. Kalau kita selama tidak bertentangan dengan hukum alam, itu bisa. Semua bisa terjadi. Itu juga yang gua dapat dari almarhum Yanurindra dulu. Dan itu terbukti di Kang Ferdian sendiri ya, mempraktekkan sendiri ya. Gue terbukti, gue bisa jadi artis. Itu salah satu yang kalau buat gue itu simple lah ya. Gitu. Nyanyi cuma sekedar bisa, tampang dibilang ancur enggak, dibilang ganteng. Oke, boleh minta spill sedikit nggak Kang? Kira-kira untuk penonton nih, untuk viewer nih, kita bilangnya awesome people karena mereka awesome semua yang nonton ini pasti. Apa? Misalkan sugesti apa yang simple untuk misalkan apa memulai hari atau misalkan dia mau kan tadi yakin nih pikiran gue yakin nih gue bisa kaya raya sukses segala macam misalkan sugesti apa dari sisi hipnosis yang sederhana untuk ditanamkan ke dalam diri kita. Sugesti itu kan caranya memberikan sugesti itu banyak cara. Oke. Ya. Kalau zaman dulu pernah diajarin kan ada tulisan disimpan di kaca. Ya. Itu zaman-zaman shamanism tuh. Simpan di kaca. Atau kita Harus ngomong ditulis. kalau gua tuh mensugesti itu apapun yang kita inginkan selama tidak bertentangan dengan hukum alam, selama tidak merugikan orang lain. Kalau bahasa NLP-nya ekologis. Tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri kita sendiri. Kalau gue caranya adalah dengan mengimajinasikan sambil ngomong berulang-ulang. Visualisasi sambil ngomong pulang. Ya, itu bisa kapanpun, setiap saat. Visualisasi plus afirmasi berarti ya? Ya, Oke. kalau afirmasi, kalau buat gue, dua-duanya itu karena untuk memancing emosi. Emosi itu yang penting itu sebetulnya emosinya. Oke, visual dan afirmasi. Kalau untuk kita visual memunculkan doang, emosi, oke. tapi emosinya nggak muncul itu percuma. Kita ngomong doang gue pasti bisa ini, gue pasti, tapi emosinya nggak muncul itu juga percuma. Gini misalkan, gue pengen kaya deh, gue pengen kaya raya deh, kayak Raffi Ahmad. Gak bisa ya? Nggak bisa. Berarti harus ada emosinya. Harus ada emosi. Kita harus tahu emosinya gimana setelah ketika kita kaya. Itu harus kita dapetin. Ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang dia harus ngalamin suatu event terlebih dahulu, suatu tragedi dulu, baru akhirnya jadi sukses ya. Ya. Itu karena karena itu emosinya muncul. muncul. Yang penting emosinya.
Gimana cara Bukan untuk visualnya, memunculkan emosi tanpa harus mengalami sesuatu tragedi gitu? Nah, dengan menciptakan dengan visual tadi, sambil kita memvisualkan, gue dulu ini contoh ya, gue setiap hari dulu melakukan sugesti diri untuk jadi artis. Oke. Gue itu memvisualkan mau bangun tidur atau pada saat apapun lagi nyetir lagi apa, gue memvisualkan ketika gue jadi artis tuh ada di panggung dikenal banyak orang, gue visualin itu sambil gue ngomong, gue pasti jadi artis, gue pasti jadi artis. Tapi emosinya dimunculin. Emosi ketika kita sudah jadi artis tuh rasanya seperti apa sih? Itu kita harus bisa memunculkan itu. Tiap hari gue lakukan itu. Akhirnya jadi. Terbukti. Luar biasa. Berarti gak cuma muncul image-nya aja, tapi feel-nya juga harus muncul. Dan banyak hal yang, itu cuma satu. Gue pernah mencita-citakan dulu, gue gak punya apa-apa. Punya mobil, Mercy. Oke. Ya. Saat itu gue tempel gambarnya. Gue tempel di kamar tuh. Gue liatin, gue pasti punya mobil. Seperti ini. Gue pasti. Sambil gue ngebayangin gimana bangganya, gimana asiknya. Punya mobil itu, nyetirnya seperti apa gue bayangin. Tahu gak mobil, salah satu mobil gue sekarang? Mercy. Itu mirip seperti itu. Cuma bedanya, itu kan tahunnya lama ya. Ini sekarang yang baru. Warnanya, tampilan depannya itu sama. Gue pasti inget-inget. Anjrit, gue dulu pernah mikirin itu ya. Tapi kadang-kadang gitu sih. Terjadi. Ada yang bilang katanya harus dilupakan ya. Maksudnya, ya setelah itu dilupakan. Setelah itu ya udah nggak usah dipikirin. Aduh gimana cara ngedapetinnya ya, gimana cara. Jangan dipikirin itu. Gue jadi artis juga kan. Aduh gimana cara ngedapet. Enggak, udah pokoknya gue bisa deh. Setelah gagal tuh. Setelah gagal dulu mau jadi anak band. Udah pokoknya gue bisa. Itu pas lagi emosi-emosinya kan. Kayak wah ini gak jadi dong gimana gitu ya. Jadi yang penting emosinya. Ya karena kemarin tuh sempat malam-malam gak bisa tidur tuh gue scroll Facebook kan. Terus gue liat banyak banget yang jualan macam-macam tuh. Digital marketing, buat online course, management, sistem segala macam. Gue cuma bilang oke, gak apa-apa. Itu semua ilmu, skill, hard skill yang kira-kira harus kita miliki gitu. Tapi soft skill itu kan juga penting gitu kan. Ya kayak gini nih tadi misalkan cara untuk ngebungkusnya itu menjadi satu manifestasi yang real seperti apa kan perlu ya, penting banget ya. Dan itu real kan, bukan cuma sugesti kan. Sugesti tapi bingung ya jawabnya. Ya gini, jadi sebenarnya gini, ketika kita mensugesti diri sendiri itu, ketanam ke bawah sadar, nanti biarkan pikiran bawah sadar sugesti kita yang mengarah ke situ. Sebenarnya kalau orang sering bilang, mama saya, papa saya juga dari dulu, saya masih kecil nih, itu mah cuma sugestimu aja, kalau Tengkar gitu. Ya, kalau sugesti itu kan asal katanya dari bahasa Inggris kan. Suggest, saran sebetulnya. Saran kalau sudah masuk ke pikiran bawah sadar dicampur dengan emosi, itu jadi program ke bawah sadarnya. Gitu. Nanti biarkan pikiran bawah sadar kita sendiri yang mengarahkan kita ke sana. Wow, luar biasa. Saya bingung nih karena banyak banget yang pengen saya tanyain sebenarnya. Enggak perlu nanya, lu juga tahu sebetulnya. Enggak. Artinya udah pikiran seorang Ferdian Setiadi kan beda cerita ini Kang. Apa namanya? Oke, saya sih tadi maksudnya ke gini, kalau orang mau belajar hipnosis untuk diri sendiri itu kan di YouTube juga banyak sih sebenarnya ya. Cuman menurut dari Kang Ferdian apa yang harus dilakukan untuk kayak kalau saya dulu sih ngeliat koran ketemu pelatihannya Pak Yan, akhirnya saya ikut gitu. Tapi kalau sekarang gimana cara untuk menemukan sebuah pelatihan yang tepat gitu? Yang pertama kalau mau belajar hipnosis kita tahu dulu tujuan kita buat apa. Kalau hanya sekedar ingin tahu, tinggal searching di Google juga banyak. Kalau hanya sekedar ingin tahu. Kalau hanya untuk diri sendiri, kita bisa ikut kelas sertifikasi basic, tapi saran gue cari sertifikasi dari trainer yang kompeten. Kompeten itu gimana cara mengukurnya? Apanya? Ngukurnya? Cara ngukur. Ya memang agak susah sih ya kompeten itu, cuman minimal gini lah. Ya minimal kalau udah masuk TV 14 tahun udah pasti kompeten lah ya. Ya kompeten atau enggak kan bukan gue yang menguji. Gue penguji soalnya. Terus, nguji juga ya Bang ya? Gue nguji, gue di Indonesia itu penguji untuk kompetensi. Walaupun sekarang gue rencananya gue mau mengundurkan diri dari penguji. Karena standar gue terlalu tinggi kayaknya. Jadi gak banyak yang lulus dong ntar. Biar teman-teman yang lain lah gitu. Karena berapa kali ujian, kalau pada saat ujian gue tuh terkenal kata orang-orang ya, penguji yang killer. Gue masuk dosen killer deh. Ya katanya, makanya gue sekarang, ayo udah deh gue mundur deh. Gitu. Karena ngelihat juga standar teman-teman yang lain kan, kalau menurut teman-teman yang lain, oh ini bisa lulus. Kalau buat gue sebenarnya,
ini belum. Ya karena mainan dengan pikiran yang luar biasa tadi. Karena buat gue gitu, kenapa gue bisa sesadis itu? Hipnosis itu berhubungan dengan jiwa manusia, maksudnya psikologis manusia. Nggak bisa buat main-main. Kalau ngelihat di TV kayak yang main-main, padahal gue lakukan itu bukan main-main, tapi gue pakai ilmu itu, pakai teori, pakai pengetahuan. Oh saya pikir ngelmu. Oh bukan ya? Pernah gue ngelmu, pernah gue pengen cari tahu ilmu pernah. Tapi ternyata semua bisa dijelaskan dengan ilmu hipnosis. Jangan kesana. Balik lagi. Gak artinya maksudnya, belajar tadi harus cari yang kompeten, harus tahu tujuannya harus tahu dulu. Iya pertama tujuannya harus tahu kita mau kemana. Kalau mau profesional, udah pasti ya kalau mau profesional kita harus ngambil sertifikasi dari pertama cari lembaganya dulu yang. Kalau dari Kang Ferdian apa sarannya? Punya ini nggak? Punya referensi nggak? Kalau referensi ya nggak usah jauh-jauh. Gue sendiri punya lembaga sendiri kan. Yang apa namanya tadi? IBHN. Jadi gue tergabung di IBHN. Ya. Apa ininya? Lembaga IBHN itu sertifikasi resmi hipnosis dan NLP untuk di Indonesia. Sorry, websitenya apa? ibhn.com. ibhn.org. Kalau organisasinya, jadi di Indonesia ada beberapa organisasi hipnosis. Oke. Ya. Tapi yang resmi salah satunya Prahipti, Persatuan Praktisi Hipnotis Hipnoterapi Indonesia. Udah pasti terpercaya lah ya. Nah itu udah. Gue berani jamin. Kenapa gue berani jamin itu lembaga yang benar? Karena gue sendiri ada di dalamnya. Oke, siap. Gue nggak bisa. Bukan gue tidak mau merekomendasikan organisasi lain. Gue kan nggak tahu di dalamnya mereka seperti apa. Jadi kalau mau belajar, cari sertifikasinya lembaga. LSK banyak. Tapi kalau yang tadi minta jaminan dari gue, IBHN, organisasinya Prahipti. Gue berani jamin karena gue ada di dalamnya. Kalau cuman sekedar kayak pengen tahu, tadi di online bisa. Online bisa. Kalau sekedar ini, bukan sekedar sih, maksudnya hipnosis kan sangat penting ya. Karena tadi pikiran adalah kekuatan terbesar yang manusia punya gitu kan. Itu bisa jadi bahan dasar manusia gak sih untuk standarnya kita harus tahu tentang hipnosis nih gitu. Oh iya. Menurut Kang Ferdian? Kalau menurut gue semua orang harusnya belajar hipnosis ya. Oke. Kalau hipnosis dan NLP. Dan harus masuk ke lembaga gak? Atau bisa di YouTube aja? Sebaiknya sih kalau mau cari ilmu yang benar ya masuk di lembaganya. Belajar di... Berapaan sih biasanya? Biaya sekarang, sih. kalau dulu mah gue ingat. Kalau kata orang gue sekarang kalau belajar langsung gue yang ngajar ya. IBHN terus trainernya gue yang ngajar. Kata orang gue paling mahal sekarang di Indonesia. Oh gitu? Kata orang. Tapi kan... Trainer nggak cuma gua, ada beberapa trainer kompeten lain. Ya tergantung karena nyita waktunya Kang Ferdian juga pasti ada nilainya dong. Iya. Kalau yang sekarang gua ngajar, terus tiba-tiba ada panggilan di TV, gua panggil mending di TV. Kenapa ya honornya lebih gede? Benar. Cuman kan di satu organisasi tadi ada berapa orang yang memang juga ada yang lain. Satu tim kan? Ada satu tim di IBHN, di Prahipti aja trainer-trainer lain ada. Kalau range itu kalau untuk kelas basic itu berkisar sekitar 1,5 sampai 2,5. Oh masih sama kok. Masih dari dulu juga. Iya. Gitu. Nggak ikut inflasi ternyata ya? Enggak. Ikut lah, ngapain murah banget. Kalau gue ngikut, kalau gue. Kalau yang gue ngikut, kalau yang lain enggak. Iya dong. Itu untuk basic. Nah hipnosis sendiri juga kan jurusannya banyak. Terus ada jenjangnya, ada level-levelnya ya. Oke. Masih sama gak sih kayak dulu? Kalau dulu kan kalau zaman organisasi yang lama ya. Itu kan cuma 3. Fundamental hipnoterapi, fundamental atau basic, advance sama CI, certified hypnotherapist. Kalau sekarang CI certified instructor. Kalau zaman dulu yang punya certified CI itu bisa langsung ngajar. Kalau sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Jadi sekarang CI itu nggak harus punya sekarang. Yang penting kita punya itu surat tanda lulus praktek, uji kompetensi. Minimal itu untuk ngajar lagi. Untuk ngajar. Setelah itu kita harus tergabung di LSK, lembaga sertifikasi resmi yang diakui oleh Kemendikbud. Baru kita boleh ngajar. Itu di IBHN itu trainer-trainer IBHN udah pasti kompeten. Ya. Oke, luar biasa. Oke, karena ini Awesome Indonesia, saya minta satu kata menurut Kang Ferdian Setiadi tentang Indonesia. Menurut Kang Ferdian Setiadi personal, Indonesia itu apa? Indonesia jangan satu kata lah. Boleh deh, boleh. Indonesia, kalau buat gue cinta banget sama Indonesia ya pastinya. Gitu. Indonesia itu, kalau harapan gue harus lebih awesome dari sekarang. Indonesia itu harus lebih awesome dari sekarang. Wah itu mah kayak orang ulang tahun diselamatin. Ini enggak, Indonesia itu sama dengan apa menurut Kang Ferdian? Oh Indonesia.
Dari gue sendiri apa dunia hipnosis? Enggak dong, dari Kalau personal. dunia, gue bilang dulu, dunia hipnosis Indonesia itu sebetulnya lebih maju daripada Amerika. Hah? Oh ya? Ya. Serius? Sekarang di luar itu banyak yang ngambil teori-teori hipnosis ke sini. Karena ragamnya banyak itu. Ragamnya banyak. Kalau di Amerika kan cuma begitu-begitu aja. Oke. Tapi kalau buat gue balik lagi dunia hipnosis di Indonesia itu buat gue jadi semeraut. Makanya gue udah deh gue nyerah. Pertanyaan pertama berarti tadi. Dunia hipnosis di Indonesia semrawut sama dengan kalau Indonesianya sendiri. Karena kita mau menuju tadi podcast kita ini ke Indonesia emas 2045. Menurut seorang hipnotis yang paling real di Indonesia, Indonesia tuh apa? Indonesia tuh kalau buat gue apapun ada di Indonesia. Luar biasa. Apa aja ada di Indonesia. Karena kita apa aja ada, kita harus bisa memanfaatkan itu semua buat bisa lebih dari negara-negara lain. Karena semua negara-negara luar itu banyak cari sumber daya di sini loh. Iya sih, ya benar kan? sih. Iya. Apa aja ada. Gitu. Bahkan vlogger aja mau naikin algoritmanya tuh ke Indonesia loh, Kang. Kita semuanya ada dan kita harus memanfaatkan itu sebagai kita kekuatan. harus bisa memanfaatkan itu semua untuk kita sendiri, buat bangsa juga. Luar biasa. Biar bisa lebih dari orang lain. Kang Ferdian Setiadi, luar biasa. Terima kasih banyak sudah hadir. Ya, kira-kira itu thank you banget Kang Ferdian Setiadi. Banyak banget ya, nggak bisa di compile jadi satu, karena silakan lihat sendiri, silakan catat sendiri. Ini udah jadi kayak kuliah yang benar-benar dalam banget. Channel YouTube-nya apa, Kang? Channel YouTube gue kalau yang pribadi Ferdians Official. Di situ campur-campur apa aja ada. Kalau yang band itu Ferdians and Friends OFC. Ferdians and Friends OFC. Kita lampirin nanti di bawah. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Ferdian Setiadi. Seperti biasa, awesome people, keep awesome. Thank you.